Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafifal Haramulya dengan NPM 203100095 dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya ingin sharing-sharing sedikit mengenai klinis salpingitis dan inclusion KIS. Adapun yang ingin saya jelaskan di sini yaitu yang pertama definisinya, kemudian yang kedua etiologinya, kemudian patofisiologinya, kemudian epidemiologinya, kemudian faktor resikonya, kemudian prognosisnya, kemudian komplikasinya, kemudian penata laksanaannya, dan juga yang terakhir pencegahannya. Baiklah, yang pertama definisi dari salpingitis. Salpingitis adalah keadaan inflamasi atau peradangan pada tuba falopii yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PID. Peradangan ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada saluran tuba yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesuburan pada wanita. Kemudian etiologi dari salpingitis. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorrhea dan chlamydia. Etiologi lain antara lain infeksi Grannerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenzae. Penyebab salpingitis infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributornya. Kemudian patofisiologi dari salpingitis. Patofisiologi salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopii. Salah satu mekanisme fisiologis pencegahan terjadinya infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan muskus. Terjadinya penyakit radang panggul atau PID akibat gonorrhea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi yang menyebabkan muskus serviks lebih tipis dan terjadi kontraksi peristaltik dari uterus sehingga cairan bergerak ke arah sefalik. Tindakan yang melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterine device atau IUD, biopsi endometrium, serta dilatasi dan kuretase juga dapat menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik dan meningkatkan resiko salpingitis. Hubungan seksual dan menstruasi retrograd juga menjadi salah satu cara terjadinya infeksi ascendens. Selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi servikal melalui limfatik parametrial atau juga penyebaran secara hematogen dari fokus infeksi lain. Epidemiologi dari salpingitis. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor resiko independen untuk salpingitis. Sebagai akibat dari peningkatan resiko karena beberapa mitra, prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun. Kemudian faktor resiko dari salpingitis. Yang pertama, sering berganti pasangan. Kemudian yang kedua, aktivitas seksual pada usia remaja. Dan juga yang terakhir, pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Kemudian prognosis dari salpingitis. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubo ovarium, dan kehamilan ektopik. Kemudian komplikasi dari salpingitis, itu ada dua. Yang pertama, infertilitas. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba falopii secara permanen sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi juga dapat menyebar ke indung telur dan rahim. Kemudian yang kedua, kehamilan ektopik dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba falopii.
Risiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya adalah sekitar 1:20. Kemudian penata laksanaan salpingitis disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Penggunaan antibiotik, obat tertentu, hingga operasi dapat disarankan dokter untuk menyembuhkan salpingitis. Kemudian pencegahan salpingitis. Yang pertama, lakukan kegiatan seksual yang sehat. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan. Kemudian segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa. Kemudian saling terbuka kepada pasangan. Kemudian pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Dan yang terakhir, hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai klinis inclusion KISS. Definisi dari inclusion KISS atau kista epidermoid yaitu benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Kista epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, pada beberapa kasus, kista ini dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Etiologi inclusion KISS terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tumbuh sel-sel kulit mati terjebak di dalam kulit. Kondisi ini dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Kemudian patofisiologi dari inclusion KISS berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut puntum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Kemudian epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milia yaitu kista epidermoid kecil temporer. Umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Kemudian faktor risiko orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30 sampai dengan 40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Kemudian komplikasinya. Yang pertama, peradangan. Kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Kemudian yang kedua, infeksi karena kista yang pecah. Dan yang terakhir itu kanker kulit. Kemudian prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Penata laksanaannya. Pengobatan yang paling relatif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal, seperti cairan infus atau air bersih, dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir, pencegahannya. Yang pertama itu melindungi kulit dari paparan sinar UV. Kemudian yang kedua, jangan mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai klinis-klinis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.